Di saat kita sebagai manusia diberikan atau dititipkan anak oleh Sang Pencipta, pastinya kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita ya. Anak-anak itu bisa terlahir dengan anak-anak yang sehat, bisa dibilang mungkin normal dan lain sebagainya. Ada juga anak-anak yang sehat tapi juga memiliki kebutuhan khusus. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ini tentunya perlu perhatian yang khusus juga supaya bisa berfungsi dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Ada yang namanya rumah autis, ini membantu anak-anak autis ya dengan memiliki autistik atau autism supaya bisa berfungsi dengan baik dan juga bisa mandiri. Di sini saya akan mengundang Direktur Eksekutif dari Rumah Autis yaitu Bapak Nelwansyah dan juga Ibu Heni Marifa, founder Rumah Autis. Silakan Bapak Nelwansyah dan Ibu Heni. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Halo Ibu Heni, sehat ya? Silakan duduk Ya. Ibu dan Terima Bapak. kasih. Terima kasih sudah hadir di sini. Iya. Jadi boleh ya tadi saya meluruskan karena pada kenyataannya kan banyak sekali orang-orang masih pakai kata-kata autis sebagai bercandaan. Betul. Padahal sebetulnya anak-anak ini memang betul mereka punya kebutuhan khusus, mereka perlu perhatian khusus. Tapi anak saya aja baca ya tentang hasil-hasil karya dari orang-orang atau anak-anak yang autis di seluruh dunia. Dan mereka itu bisa dibilang mendekati jenius, anak saya bisa bilang begitu. Mereka bisa menghasilkan karya-karya yang mungkin lebih dari anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Untuk itu ada Rumah Autis ini untuk membimbing anak-anak di sekitar Jakarta, di Bekasi ya. Iya. Kita Untuk ada 9 cabang kita. Oh, ada 9 cabang. Iya, Oh, ada betul. di mana aja sih, Pak? Kita ada di Bekasi, Oke. ada di Tangerang, Oke. ada di Gunung Putri Bogor. Oke, oh. Iya. Ada di mana lagi? Terus ada di Tanjung Priok, Oke. ada di Depok, ada di Limus Pratama, ada di Kerawang, ada di Bandung. Ada di Bandung Iya, juga. Wow, betul. ada 9 ya. Ibu Heni ini foundernya. Iya. Oke, jadi dari sejak kapan Ibu Rumah Autis ini berdiri? Sejak tahun 2004. 2004. Jadi sudah 10 Hampir tahun 10 berarti tahun, ya, iya. hampir 10 tahun Hampir 10 sekarang. tahun. Dan berarti keseluruhan pada saat ini ada berapa anak-anak yang tergabung dalam Rumah Autis ada di dalam situ? Total anaknya ada sekitar 214 Sekitar anak. 214 anak. Oke, jadi seperti apa sih katanya memberikan keterampilan juga, Iya, betul. life skill gitu ya, Iya, lain sebagainya. Bisa diceritakan, Pak? Ya, jadi kita nih Rumah Autis kan berdiri dari tahun 2004. Oke. Berdiri karena dasarnya adalah sebuah keprihatinan Betul. terhadap anak berkebutuhan khusus, terutama dari keluarga yang tidak mampu. Oke. Ya, jadi mereka awalnya Bu Heni dan Bu Isti mengajar, Oke. ya mengajar di lembaga tumbuh kembang anak. Kemudian sering menemukan siswanya ini nggak masuk, beberapa kali nggak masuk terus. Setelah ditanya ternyata problemnya di keuangan. Oh. Mereka nggak bisa bayar lah, intinya nggak bisa bayar terapi. Karena Iya. kan awal pendidikan anak autis ini kan di terapi. Di terapi, oke. Ya. Nah, kemudian berkumpul Bu Isti dan Bu Heni dengan Deka Kuryawan dan Laili Ulfiati. Nah, mereka kumpul semuanya bersama-sama apa yang bisa dilakukan itu. Karena kalau anak ini penanganannya terlambat, maka secara perkembangan mereka juga akan kesulitan. Gitu. Ya, jadi harus di saat kita sudah mendeteksi anak ini misalnya autistik, Betul. sudah harus terapi itu secepat mungkin betul, ya. Dan betul. bukan cuma terapi aja kalau nggak salah. Apakah orang tua juga diajarkan katanya kan dari makanan dan lain sebagainya juga bisa dikendalikan ya, bisa dikontrol dengan baik, betul ya? Betul. Jadi memang apa namanya penanganannya harus holistik ya. Jadi semua. Holistik. Jadi dari Keseluruhan ya? dari anaknya, dari orang tuanya, terutama karena memang waktu terbanyak di orang tua ya. Betul. Seperti itu. Jadi Rumah Autis ini juga memberi penyuluhan juga kepada orang Iya, tuanya ya? Betul. Karena itu yang paling faktor utama Itu yang yang paling harus penting, betul. harus dikuatkan. Oke, jadi apa saja yang diajarkan atau dilakukan di sana? Jadi layanan kita ada 3 layanan. Sebenarnya program Rumah Autis sudah 3. Pertama layanan. Layanan. Jadi layanan ini yang pertama adalah terapi. Itu terapi ini untuk pendidikan, terutama untuk one on one, satu-satu. Jadi satu anak, satu guru. Jadi lebih fokus Iya. ya? Oke. Karena target awalnya adalah pembentukan perilaku yang lebih baik. Yang kedua adalah program sekolah khusus. Oke. Nah, sekolah khusus ini untuk anak-anak yang sudah bisa digabungkan dalam klasikal atau di dalam kelas. Oke, bisa mereka bergabung dengan yang lain ya. Nah, itu tahapan yang kedua. Nah, tahapan yang ketiga biasanya nih sekitar usia 10 tahun ke atas kita buat BLK. Apa Jadi itu, BLK? bimbingan latihan keterampilan. Jadi anak-anak ini lebih difokuskan pada membuat keterampilan-keterampilan tertentu. Dan kita bawa Oh iya, ada apa aja? ada beberapa ini. Jadi Ini, mereka ya. diajarkan bikin kerajinan-kerajinan Betul, gitu ini ya? Oh, kreasi anak-anak. ini lucu banget. Iya betul.
Dan ini untuk di apa? Ini untuk dijual atau di? Iya. Oh ya, oke. Ya, jadi memang kita ini kalau dalam pameran-pameran tertentu, waktu tertentu biasanya kita jual. Pamerkan gitu Iya, ya. betul. Wow, jadi nah selama ini kesulitan yang terbesar dalam hal apa namanya mengajar atau apa namanya dalam kelangsungan dari rumah autis ini apa sih? Kalau sampai saat ini sih masih apa namanya masih bisa kita ini ya untuk Masih apa, bisa di-handle. untuk pengajaran gitu Yeah. untuk program. Yang masih sulit bagi kita adalah membawa mensosialisasikan anak-anak kita keluar. Betul, oke. Masih banyak orang yang masih belum bisa terima. Iya, Terus iya, iya. masih mungkin kalau misalnya ada anak autistik yang sudah bisa kita masukkan ke sekolah umum, Ya. nah itu masih ada penolakan seperti itu. Jadi Oke, masih ada. karena pada kenyataannya memang di sini masih belum semua Iya, sekolah betul. bisa terima Iya, ya. Nah, saya ada satu cerita ya waktu saya punya kenalan anaknya waktu masih kecil sekali dikatakan oleh dokter di Indonesia bahwa anaknya ini autistik gitu ya. Dan katanya wah ini nanti tidak bisa berfungsi dengan normal dan lain sebagainya. Akhirnya dia pindah keluar Indonesia. Pada saat itu anaknya ditreatment dengan baik, terapi, ibunya juga belajar, keluarganya semua belajar, pindah demi anaknya. Anaknya itu sekarang sudah bisa berfungsi dengan baik dan menjadi chef di salah satu hotel di Halimah. Jadi kadang-kadang kan di sini mungkin dukungan dari beberapa pihak betul. mungkin belum ada Kesempatan. kesempatan Iya. merasakan Ya, begitu ya. Itu makanya tadi ketika program kita pertama itu layanan itu, kita memang fokus untuk memberikan ke anak-anak dan orang tua. Iya. Nah yang kedua ini adalah program sosialisasi. Iya, Jadi sosialisasi, awareness ya. awareness. Bagaimana membangun awareness kepada setiap orang, kepada masyarakat, kelompok masyarakat, bahkan kepada kadang-kadang kepada orang tuanya sendiri Betul. belum bisa menerima. Iya, gitu. kadang-kadang itu yang paling sulit Iya, mungkin tantangan betul. terbesar ya. Betul. Sehingga mereka telat terapinya atau apa karena Iya, tidak bisa betul. menerima. Karena kali. biasanya kan nanti juga berkembang sendiri, nanti juga dialamin dulu kakaknya begini, dulu adiknya begini gitu. Iya, Biasa betul. Padahal semua kaitan. anak kasusnya berbeda ya. Berbeda-beda. Tapi apakah dari Rumah Autis ini sudah ada sukses story, kan sudah 10 tahun berdiri, apakah sudah ada 1 atau 2 yang sekarang sudah selesai dibimbing di situ, sudah keluar atau mungkin sudah bekerja di suatu tempat atau aktivitas lain, ada nggak? Kalau disebut sukses story, mungkin secara ukurannya umum Iya. belum ada. Oke. Belum ada. Kenapa? Karena rata-rata anak-anak di kita ini penanganannya terlambat. Jadi Oh, usianya usia masuknya itu usia sudah di atas 5 tahun gitu. Oh, iya, Nah, oke. jadi makanya ini yang paling penting kalau mengetahuinya lebih awal, Iya. maka untuk penanganannya bisa lebih maksimal. Ya betul, harus lebih awal Iya. dan harus menerima juga orang tuanya ya. Betul. Nah, katanya kan memang kita ini sebagai orang tua untuk mengajar anak harus penuh kesabaran gitu ya, apalagi dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau dari pengajar-pengajarnya juga pasti ini pengajar-pengajar harus yang punya kesabaran luar biasa. Jadi ada training khusus atau bagaimana atau memang pengajar yang sudah jadi? Iya. Kalau untuk pengajar sendiri kita memang training khusus ya. Jadi Iya. kalau sabar, saya bilang itu mungkin tuntutan. Jadi karena kita menghadapi anak, Iya. nggak mungkin kita marah gitu kan. Betul. Sedangkan anak itu tidak paham kita marah seperti Iya, apa iya, gitu iya. kan, seperti itu. Jadi ya sabar itu tuntutan. Kalau untuk pengajar sih kita akan training Ya. untuk itu. Ada nggak? Ada pernah guru-guru dijailin sama anak-anak nggak? Sebetulnya ini bukan cuma di tempat-tempat dengan anak berkebutuhan khusus ya. Kadang-kadang namanya anak-anak lagi berkembang gitu ya. Suka ada yang jahil atau apa? Ada cerita-cerita kayak gitu nggak sih? Kalau cerita jahil mungkin lebih ke ini ya, karena si guru mungkin belum paham karakter anak. Oh, iya. Karena baru belum Iya. paham karakter anak, bagaimana dia istilahnya kalau anak-anak dengan autistik kan mungkin ada kadang-kadang penolakan atau apa gitu. Iya, iya. Gurunya belum tahu nih caranya. Itu mungkin yang lebih ini ya. Itu yang jadi masalah tantangannya ya? Yang jadi tantangannya bagaimana si guru ini menyelami karakter anak Iya, gitu iya, kan, iya. seperti itu. Itu yang lebih lebih utama ya, mungkin lebih. Jadi karakter anaknya dulu deh yang difahami, Mesti baru dikenalin. baru bisa kita masuk ke anak itu. Oke, seperti oke, itu. oke. Ada lagi misalnya gini, Iya. ketika gurunya itu masuk ke kelas dengan dalam keadaan dalam tanda kutip bermasalah, Oh, gurunya. biasanya Anaknya juga. anaknya ini kayaknya tahu gitu. Oh, they can Pasti sense, iya, bisa berasa jadi ya. pasti Oke. dikerjain tuh. Oh, pasti dikerjain. Iya. Ada nggak di sini tuh ada guru yang hadir nggak di Ada. sini? Ada ya. Ada. Saya boleh ngobrol. Ada guru yang hadir. Selamat sore dengan Ibu siapa? Rahma. Ibu Rahma.
Ini kayaknya ibu gurunya masih muda, aku panggil Mbak Rahma aja ya. Mbak Rahma, apa pernah tadi Bapak Nelwan cerita katanya kalau gurunya bermasalah, anaknya berasa gitu auranya bisa terdeteksi, terus malah nanti dijailin gitu ya. Pernah ada pengalaman seperti itu enggak? Pernah, kebetulan saya pegang anak-anak kelas yang sudah senior ya dibanding maksudnya kelas BLK kan, Balai Latihan BLK ya. Memang anaknya ini rata-rata 15 tahun ke atas seperti ini. Pengalaman yang bikin stres itu ada salah satu siswa yang kebetulan mayoritas anak-anak saya laki-laki semua. Jadi lebih ke overacting gitu kalau ngeliat gurunya yang perempuan. Oh, cari perhatian. Ya, seperti itu. Cowok di mana-mana sama aja ya. Oke. Ya overactingnya yang bikin saya kewalahan sampai saya ngomong sama teamwork saya, Pak ini gimana solusinya? Biasa Bu kalau ada guru perempuan memang seperti itu, udah cuekin aja gitu. Saya berusaha sih untuk cuekin, tapi yang gimana sampai ke depan-depan muka saya gitu. Oh gitu ya. Akhirnya ya beriring waktu memang solusinya saya harus tegas ya, karena bagaimanapun mereka kan sudah kategorinya remaja. Betul. Gitu. Jadi ya saya lebih menghindar dan lebih ini ke yang guru laki-laki saja gitu yang lebih menangani. Lebih menangani, sudah selesai baru saya kembali. Sudah beres baru masuk lagi berapa? Oke, terima kasih. Di mana-mana sama aja ya. Cowok itu kalau ngelihat perempuan langsung mau cari perhatian. Kalau gurunya cantik apalagi gitu ya, gurunya manis senyumnya langsung cari perhatian. Terima kasih Bapak Nelwan, Ibu Heni sudah berbagi di sini. Terima kasih untuk teman-teman dari Rumah Autis juga sudah hadir di sini. Jangan kemana-mana, masih ada tamu yang lain. Semoga Rumah Autis juga semakin berkembang dengan baik. Anak-anak di situ juga bisa tambah mandiri, berkembang dengan baik juga ya. Dan bisa kasih awareness untuk semuanya, semua lapisan masyarakat. Dan mungkin cabangnya bisa bertambah, nanti ada rencana begitu nggak? Amin. Kalau rencana iya. Masih ada ya? Masih Oke, ada. didoakan semoga sukses terus. Ibu, ini Sama-sama. untuk Ibu. Terima kasih banyak. Oke, jangan kemana-mana, masih ada tamu yang lain ya. Tetap di sini di Sarasehan.